Itulah perang komentar teks. Kemerdekaan Aceh hanya menjadi guyonan trending di sosial media. Tidak sedikit yang ingin melepaskan dan tidak sedikit pula netizen yang ingin merangkulnya kembali. Tapi sebelum itu simak para perang komentar lisan di media sosial tentang Aceh. Di sini kalian akan melihat jalan cerita Aceh yang viral untuk merdeka. Kami susun semua jalan cerita hanya 15 menit agar dapat kalian paham dan menyimpan yang baik dan membuang yang buruknya. Aceh sepertinya harus merdeka sendiri seperti Timor Leste. Hei, sudah kamu pikir tidak menyesal nanti? Menteri maling, gubernur maling, DPR maling, wali kota maling, bupati maling. Ya apa negara? Kepala dinas maling. Kan bangsat kabeh iki oknum-oknume iki. Jatuh pedang jatuh, ada pedang. Indonesia bukan negara kami Aceh. Jangan kalian samakan semua Aceh. Sama, aku juga nggak pernah menyamaratakan semua suku kalian. Contoh misalnya kamu Jawa nih, aku nggak akan nyalahin semua Jawa. Aku salahin kamu gitu. Jadi Aceh itu mau merdeka dikarenakan ya besarnya isi otaknya itu iri, dengki, lengkaplah itu semua. Apakah benar Aceh mau merdeka? Dan karena apa sebenarnya? Berikut ini jawabannya. Assalamualaikum sahabat mujahidah, semoga kejadian ini tidak disusupi orang-orang yang ingin menguasai NKRI. Namun karena belum terkuak siapa dalang provokatornya, maka kita simak dulu jalan cerita yang beredar di masyarakat kita. Aceh sepertinya harus merdeka sendiri seperti Timor Leste. Hei, sudah kamu pikir tidak menyesal nanti? Sudah ku tengok belum Timor Leste yang sekarang? Rakyatnya pada menyesal keluar dari Indonesia, paham? Negara Indonesia ini jos kandos mantul maknyus, meminta komedian harus bermoral. Lawang pejabat publiknya aja banyak yang gak bermoral, maling uang negara. Bayangin aja, menteri maling. Kalau menteri maling itu biasa nih, nggak mungkin presiden nggak tahu. Wis pasti biasa nih, menurut keyakinan saya itu ada kolusi, ada perintah dan lain-lain sebagainya lah. Pokoknya seperti itu guys. Menteri maling, gubernur maling, DPR maling, wali kota maling, bupati maling. Ya apa negara? Kepala dinas maling. Kan bangsat kabeh iki oknum-oknume iki. Ngono ya gak dihukum mati lho. Heran aku. Jatuh pedang jatuh, ada pedang.
Nah ini yang aku maksud. Bukan gitu kak, maksudnya Aceh minta merdeka sambil hina sana sini, makanya banyak yang tersinggung sama Aceh. Gini loh bang, siapa ini kalau nama kau ini DXXXX. Kalau aku ketika ada misalnya contoh ya orang Jawa, orang Lombok kayak kemarin sempat komen, aku selalu ngingetin, Bu, kalau mau komen kamu aja, jangan bawa-bawa Lombok gitu. Karena nanti gara-gara kamu kita semua jadi negative thinking ke orang Lombok gitu. Jadi sama juga ada 1-2 orang Aceh yang komen buruk tentang suku kalian. Jangan kalian samakan semua Aceh. Sama, aku juga nggak pernah menyamaratakan semua suku kalian. Contoh misalnya kamu Jawa nih, aku nggak akan nyalahin semua Jawa. Aku salahin kamu gitu. Jadi jangan bawa-bawa Aceh gitu. Nggak semua orang Aceh begitu mulutnya. Begini MBE, yang dibicarakan rakyat Indonesia bukan individu, tapi global. Orang-orang Aceh sudah menistakan Garuda Pancasila, bendera merah putih di hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan di lapangan yang penuh anarkis ini. Ini bukan berbicara individu lagi, tapi semua orang di sana mendukung. Jadi MBA harus bedakan konteksnya. Memang tidak semua rakyat Aceh yang ingin merdeka, contohnya abang ini. Teman, tolong jangan skip dulu video ini supaya tidak salah paham. Saya mau meluruskan sedikit soal video yang saya posting sebelumnya terkait kejadian tanggal 15 Agustus 2026 di Aceh. Dalam video tersebut, teman-teman terlihat sebagian massa mengganti bendera merah putih dengan bendera bulan bintang Aceh. Ada juga aksi sebagian orang yang menginjak simbol Garuda Pancasila. Setelah video itu saya posting, banyak DM yang masuk. Ada yang mengatakan Indonesia itu penjajah. Saya justru mau bertanya, Indonesia penjajah dari mana? Kalau yang menjadi masalah adalah pemerintah atau para pemimpinnya, kenapa Indonesia yang disalahkan? Kita jangan lupa teman-teman, jauh sebelum kita menikmati kemerdekaan seperti sekarang, ada jutaan orang yang berkorban untuk negeri ini. Mereka kehilangan keluarga, harta, bahkan nyawa. Mereka berjuang agar kita bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Saya juga tidak menutup mata, memang kalau mau jujur, kita belum sepenuhnya merdeka. Masih banyak rakyat yang belum merasakan keadilan. Masih ada ketimpangan, korupsi, dan berbagai persoalan yang sampai hari ini belum selesai. Sistem pemerintahan pun semakin banyak yang harus dikritik. Dari kebijakan yang dipertanyakan, sampai program yang seharusnya untuk rakyat, tetapi justru muncul persoalan dugaan penyalahgunaan dan korupsi. Contohnya soal MBG. Kalau memang ada yang korupsi atau menyalahgunakan anggaran, ya bongkar. Usut sampai tuntas. Kalau terbukti bersalah, hukum. Kalau perlu ya hukum metong. Teman-teman, kita boleh kecewa, kita boleh marah, kita boleh mengkritik pemerintah sepedas mungkin. Tapi ingat, jangan salah alamat. Harus kita kritik adalah pemerintahnya, bukan Indonesianya. Yang harus kita lawan adalah korupsinya. Orang-orang yang korupsinya, pejabat-pejabat yang korupsinya, bukan negaranya. Yang harus kita desak adalah para pengambil kebijakan, bukan bangsa kita sendiri. Pemerintah bisa berganti, presiden bisa berganti, pejabat bisa berganti, kebijakan bisa diperbaiki. Tapi Indonesia tetap Indonesia. Jadi kalau memang kita ingin perubahan, mari kita kritik dengan tepat sasaran. Jangan karena kecewa kepada pemerintah, kemudian kita menganggap Indonesia sebagai musuh, Indonesia sebagai penjajah. Saya cinta Indonesia, tapi itu bukan berarti saya harus diam melihat pemerintah melakukan kesalahan. Justru karena saya peduli dengan negeri ini, saya akan tetap mengkritik siapapun yang merugikan rakyat dan merusak negara ini. Kritik pemerintahannya, bongkar korupsinya, perbaiki sistemnya, tapi jangan salahkan Indonesianya. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita tercinta Indonesia. Semoga dijauhkan dari para pemimpin yang zalim, para pejabat-pejabat yang rakus, ya. Dan semoga kita semua saling menjaga kesatuan. Dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Aceh, jujur, saya cinta kalian semuanya. Semoga tetap damai dan rukun. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya yang ada di Aceh. Teman, tolong jangan skip dulu video ini supaya tidak salah paham. Saya mau meluruskan sedikit soal video yang saya posting sebelumnya terkait kejadian tanggal 15 Agustus 2026 di Aceh. Dalam video tersebut, teman-teman terlihat sebagian massa mengganti bendera merah putih dengan bendera bulan bintang Aceh. Ada juga aksi sebagian orang yang menginjak simbol Garuda Pancasila. Setelah video itu saya posting, banyak DM yang masuk. Ada yang mengatakan Indonesia itu penjajah. Saya justru mau bertanya, Indonesia penjajah dari mana? Kalau yang menjadi masalah adalah pemerintah atau para pemimpinnya,
Kenapa Indonesia yang disalahkan? Kita jangan lupa teman-teman, jauh sebelum kita menikmati kemerdekaan seperti sekarang, ada jutaan orang yang berkorban untuk negeri ini. Mereka kehilangan keluarga, harta, bahkan nyawa. Mereka berjuang agar kita bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Saya juga tidak menutup mata. Memang, kalau mau jujur, kita belum sepenuhnya merdeka. Masih banyak rakyat yang belum merasakan keadilan. Masih ada ketimpangan, korupsi, dan berbagai persoalan yang sampai hari ini belum selesai. Sistem pemerintahan pun semakin banyak yang harus dikritik. Dari kebijakan yang dipertanyakan sampai program yang seharusnya untuk rakyat, tetapi justru muncul persoalan dugaan penyalahgunaan dan korupsi. Contohnya soal MBG. Kalau memang ada yang korupsi atau menyalahgunakan anggaran, ya bongkar, usut sampai tuntas. Kalau terbukti bersalah, hukum. Kalau perlu ya hukum metong. Teman-teman, kita boleh kecewa. Kita boleh marah, kita boleh mengkritik pemerintah sepedas mungkin. Tapi ingat, jangan salah alamat. Harus kita kritik adalah pemerintahnya, bukan Indonesianya. Yang harus kita lawan adalah korupsinya. Orang-orang yang korupsinya, pejabat-pejabat yang korupsinya, bukan negaranya. Yang harus kita desak adalah para pengambil kebijakan, bukan bangsa kita sendiri. Pemerintah bisa berganti, presiden bisa berganti, pejabat bisa berganti, kebijakan bisa diperbaiki. Tapi Indonesia tetap Indonesia. Jadi, kalau memang kita ingin perubahan, mari kita kritik dengan tepat sasaran. Jangan karena kecewa kepada pemerintah, kemudian kita menganggap Indonesia sebagai musuh, Indonesia sebagai penjajah. Saya cinta Indonesia, tapi itu bukan berarti saya harus diam melihat pemerintah melakukan kesalahan. Justru karena saya peduli dengan negeri ini, saya akan tetap mengkritik siapapun yang merugikan rakyat dan merusak negara ini. Kritik pemerintahannya, bongkar korupsinya, perbaiki sistemnya, tapi jangan salahkan Indonesianya. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita tercinta Indonesia. Semoga dijauhkan dari para pemimpin yang zalim, para pejabat-pejabat yang rakus, ya. Dan semoga kita semua saling menjaga kesatuan. Dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Aceh, jujur, saya cinta kalian semuanya. Semoga tetap damai dan rukun. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya yang ada di Aceh. Nah, itulah yang tidak dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang di Aceh. Mereka sangat menyakiti semua hati saudaranya yang berada di provinsi-provinsi lain, simbol negara dan sang bendera. Mereka hina sedemikian rupa. Apakah perbuatannya tidak ditonton oleh negara lain? Makanya tidak sedikit juga warga Aceh marah dengan perilaku bodoh mereka yang ingin merdeka. Kalau nggak ada Aceh, emang ada Indonesia? Jadi ku tanya dulu balik sama kau ya, sebelum ku paparkan kata-kata mutiara gue nih. Kalau nggak ada Indonesia ini, ya, kalau nggak Aceh itu di bawah naungan NKRI ini, mau jadi apa selama ini? Mau tanya lu? Kau jawab. Sebelum nanti ku keluarkan kata-kata mutiaraku ya, ya. Aceh itu mau merdeka dikarenakan ya besarnya isi otaknya itu iri, dengki, lengkap lah itu semua itu. Rasa ingin berkuasa, ya kan? Cemburu sosialnya, ya kan? Karena disaingi sama pendatang, khususnya Jawa yang datang ke Aceh sukses rata-rata. Orang Jawa yang diusir sama orang Aceh waktu konflik GAM dulu, gerakan Aceh Merdeka dulu, banyak itu yang lari di Keritang itu. Tinggalkan rumah, ya kan? Tinggalkan kebun, tinggalkan sapi, tinggalkan lembu, semua lah itu. Balik nol lagi orang itu. Sekarang sukses lagi. Berkat apa? Berkat usaha disertai doa. Kalau orang Aceh enggak, doa saja. Usaha tak mau, ceritanya ke sana, ke sini, ke sana, sini, apalagi sekarang. KPA ya kan, Komisi Peralihan Aceh. Kau nggak tahu sejarah, nggak usah kau cerita sama aku ya. Paham kau? Kau nggak usah cerita, kau orang Aceh nih, yakin aku ya kan. Kalau aku orang Aring, nggak bisa kau tebak ya. Jadi aku mau memihak sama siapa saja itu terserah aku, pribadi aku, tahu kau? Aku nggak senang sama orang Aceh itu ditolong nggak tahu ditolong, tahu kau? Kau tengok itu. Kau kunjungi dulu semua video aku tuh ya. Karena apa? Sebab akibatnya aku begini ceritanya. Karena aku muak sama tipikal orang Aceh. Tahu kau? Ini muka aku nih. Aku pribadi nih sampaikan ini ya. Gak usah cantum-cantumkan sama yang lain-lain lah ya. Ya, giliran Jawa
dibahas dikeluar-keluar sama orang Aceh, ada kau komentar? Gak ada. Gini aku bela sama orang Aceh, kok komentar kau begini? Itulah kata-kata mutiaraku. Jadi kalau kau nggak tahu sejarah, ya nggak usah. Aceh itu mau merdeka bukan karena hasil buminya melimpah ruah, ya kan? Karena besarnya iri dengki tadi. Murkalah Allah tadi, ya kan? Terendam Aceh 2004 hari Minggu, ya kan? Selesai. Datang lagi nih bencana, ya kan? Bahkan petinggi di Aceh itu, ya kan, menyatakan bikin surat terbuka, nggak mampu. Nggak mampu tau kau, untuk membantu rakyat sendiri nggak mampu. Itu yang disebut udah mereka. alah. Kalian kalau pecah dari NKRI ini, kalau nggak ada di NKRI lagi, tambah selesai lah kalian, dijajah kayak orang zaman Belanda dulu. Petinggi-petinggi GAM itu datang lah itu, yang dari luar negeri yang selama ini pasok senjata untuk kalian tuh. Kalian dijajah malah. Itulah judulnya, terjajah dalam negeri sendiri. Paham? NKRI ini tetap berdiri tanpa ada Aceh. Paham kau? Ya, nggak usah banyak cerita kau, nggak usah komentar kau ya. Nggak perlu aku follow-mu, komentarmu nggak perlu. Paham kau? Ya. Kalau nggak ada Aceh, emang ada Indonesia. Jadi ku tanya dulu balik sama kau ya, sebelum ku paparkan kata-kata mutiara aku nih. Kalau nggak ada Indonesia ini, ya, kalau nggak Aceh itu di bawah naungan NKRI ini, mau jadi apa selama ini? Mau tanya, kau jawab. Sebelum nanti ku keluarkan kata-kata mutiaraku ya, ya. Aceh itu mau merdeka dikarenakan ya besarnya isi otaknya itu iri, dengki, lengkap lah itu semua. Rasa ingin berkuasa, ya kan? Cemburu sosialnya, ya kan? Karena disaingi sama pendatang, khususnya Jawa yang datang ke Aceh sukses rata-rata. Orang Jawa yang diusir sama orang Aceh waktu konflik GAM dulu, gerakan Aceh Merdeka dulu, banyak itu yang lari di Keritang itu. Tinggalkan rumah, ya kan? Tinggalkan kebun, tinggalkan sapi, tinggalkan lembu, semua lah itu. Balik nol lagi orang itu. Sekarang sukses lagi. Berkat apa? Berkat usaha disertai doa. Kalau orang Aceh enggak, doa saja. Usaha tak mau, ceritanya ke sana ke sini, apalagi sekarang. KPA, ya kan, Komisi Peralihan Aceh. Kau nggak tahu sejarah, nggak usah kau cerita sama aku ya. Paham kau? Kau nggak usah cerita, kau orang Aceh nih, yakin aku, ya kan. Kalau aku orang Aring, nggak bisa kau tebak, ya. Jadi aku mau memihak sama siapa saja itu terserah aku, pribadi aku, tahu kau? Aku nggak senang sama orang Aceh itu ditolong nggak tahu ditolong, tahu kau? Kau tengok itu, kau kunjungi dulu semua video aku tuh ya. Karena apa? Sebab akibatnya aku begini ceritanya. Karena aku muak sama tipikal orang Aceh, tahu kau? Ini muka aku nih, aku pribadi nih sampaikan ini ya. Gak usah cantum-cantumkan sama yang lain-lain lah ya. Ya, giliran Jawa dibahas dikeluar-keluar sama orang Aceh, ada kau komentar? Gak ada. Gini aku bela sama orang Aceh, kok komentar kau begini? Itulah kata-kata mutiaraku. Jadi kalau kau nggak tahu sejarah, ya nggak usah. Aceh itu mau merdeka bukan karena hasil buminya melimpah ruah, ya kan? Karena besarnya iri dengki tadi. Murkalah Allah tadi, ya kan? Terendam Aceh 2004 hari Minggu, ya kan? Selesai. Datang lagi nih bencana, ya kan? Bahkan petinggi di Aceh itu, ya kan, menyatakan bikin surat terbuka, nggak mampu. Nggak mampu tau kau, untuk membantu rakyat sendiri nggak mampu. Itu yang disebut udah mereka. alah. Kalian kalau pecah dari NKRI ini, kalau nggak ada di NKRI lagi, tambah selesai lah kalian, dijajah kayak orang zaman Belanda dulu. Petinggi-petinggi GAM itu datang lah itu, yang dari luar negeri yang selama ini pasok senjata untuk kalian tuh. Kalian dijajah malah. Itulah judulnya, terjajah dalam negeri sendiri. Paham? NKRI ini tetap berdiri tanpa ada Aceh. Paham kau? Ya, nggak usah banyak cerita kau, nggak usah komentar kau ya. Nggak perlu aku follow-mu, komentarmu nggak perlu. Paham kau? Ini parah nih. tenang.
rakyat Aceh tidak sadar bahwa negara Indonesia itu kuat karena bersatu. Oleh sebab itu, pihak asing ingin mencoba mempecah belah agar Indonesia mudah dijajah di kemudian hari. Inilah yang rakyat Aceh tidak pernah tahu hal ini. Kalian sadar nggak kalau mau bikin konflik besar kadang nggak perlu mulai dari pusat. Cukup mulai dengan wilayah yang punya luka sejarah kayak gini. Kemarin Aceh memanas, katanya pemicunya konflik internal di Aceh. Sebelumnya Papua juga memanas, bahkan ada penembakan. Kenapa daerah yang punya sejarah konflik jadi titik paling sensitif? Logikanya sederhana, pilih daerah yang punya luka lama, bangkitkan isu identitas dan juga rasa kecewa, munculkan simbol sensitif, lalu terjadi benturan, dan akhirnya viral. Setelah itu orang-orang terpecah, lalu publik bisa saja melihat negara sebagai lawan. Konflik kecil kalau terus dipanaskan bisa berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar. Apakah kita sedang melihat dua konflik ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ada pola yang perlu kita waspadai. Dan terpenting, kita jangan gampang terprovokasi. Karena kalau ada kepentingan di balik konflik-konflik ini, jangan sampai kita membantu mereka dengan saling membenci. Beda daerah, beda identitas, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan rasa sebagai satu Indonesia. This is my perspective. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.